Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Nehemia pasal yang ketujuh, ya, tentang bagaimana akhirnya eh, kemarin kita sudah lihat usaha untuk membunuh Nehemia, tapi Tuhan menggagalkan karena Nehemia itu nggak peduli dengan cercaan, fitnahan, dia terus berjalan lurus ke depan untuk mencapai tujuan Tuhan. Waktu kita nggak peduli dengan fitnahan orang, tuduhan orang, kita fokus saja sama pekerjaan Tuhan, maka hidup kita ini akan ya diluputkan, diberkati, dan jangan gagal fokus saudara ya. Kita lihat saudara sekarang ya, Nehemia pasal yang ketujuh, tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Akhirnya kita sudah baca tadi malam, pembangunan tembok selesai karena Nehemia hanya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Yang ayat yang pertama, Nehemia 7. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang. Ya, para penyanyi dan orang-orang Lewi pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat penjagaan di depan rumahnya. Jadi saudara ya, kita lihat ya, karena kesetiaan dan takut kepada Allah itu akhirnya Yeremia menyelesaikan, lalu dia mengangkat orang-orang. Ya, ketika dia juga mengangkat orang-orang, ya dia mengangkat orang-orang yang takut akan Allah tentunya yang ditempatkan. Ya, jadi kesetiaan dan takut akan Allah itu adalah ciri-ciri dari karakter yang membuat orang-orang ini memenuhi syarat untuk memerintah di Yerusalem. Orang-orang yang setia bisa dipercayai untuk menjalankan pekerjaan mereka. Orang-orang yang takut akan Allah bisa diharapkan untuk berbuat demikian sesuai dengan prioritas Allah. Ya, orang-orang ini memiliki kedua sifat tersebut. Ya, jadi jika kita berada dalam posisi ya memilih para pemimpin atau mencari rekan sekerja, carilah orang-orang yang setia dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jadi dua persyaratan itu yang paling penting. Ya, meskipun mungkin ada sifat-sifat yang lain, yang terpenting adalah ya cari orang itu saudara dalam bermitra, dalam hal memimpin, ya apalagi mencari pasangan hidup buat yang muda-muda. Ya, pilih orang yang pertama setia, kedua dia menghormati Tuhan, takut akan Allah. Kalau orang itu takut akan Allah maka pasti dia jujur, dia tidak mau melakukan hal-hal yang curang, dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Ya, Yeremia memilih orang-orang yang ditugaskan menjaga pintu-pintu gerbang kota, yaitu orang-orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Karena pintu-pintu gerbang kota itu ya memang adalah kunci dari keamanan sebuah kota. Dia juga memberi perintah kepada mereka bahwa pintu gerbang Yerusalem itu jangan dibuka sampai matahari panas terik. Jadi pintu-pintu gerbang kota itu biasanya dibuka saat matahari terbit untuk memungkinkan para pedagang masuk dan membuka toko-toko di tenda mereka. Nehemia tidak ingin Yerusalem terjebak dalam keadaan tidak siap oleh serangan musuh. Maka dia memerintahkan agar pintu-pintu gerbang ditutup sampai matahari terik ketika orang-orang dipastikan telah bangun dan juga siaga. Jadi dibuka ya bahkan ditutup itu dalam keadaan ya masih ada matahari dan bisa dilihat ya. Lalu dikatakan di sana tembok-tembok ya itu sudah selesai dibangun dan tembok sudah ya berdiri kokoh, harus dijaga, tetapi pekerjaan ya tetap belum berakhir. Ya, makanya Yeremia harus berjaga-jaga dan memasang orang-orang yang tepat. Sebab Nehemia menugaskan setiap keluarga untuk melindungi bagian tembok yang dekat dengan rumah mereka. Ya, dan dilihat di sana saudara bahwa itu sangat penting untuk ya menjaga, melaksanakan ya apa yang
sudah dipercayakan oleh Tuhan ya kepada kita dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang Tuhan sudah ya berikan visi itu boleh terjadi. Bayangkan kalau tembok itu cuma dibangun lalu tidak ditempatkan orang-orang yang tepat untuk menjaga, juga percuma. Jadi Tuhan mau Yeremia membangun tembok tapi juga menempatkan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan itu sangat penting, saudara. Ya, lalu ayat yang keempat, adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, ya, Nehum dan Baana. Jadi saudara, pada waktu itu memang ketika kota itu sudah dibangun temboknya, tapi kota itu kan besar dan luas ya. Dan penduduknya waktu itu masih sedikit karena yang lain masih ada di pembuangan di Babel. Dan rumah-rumahnya juga belum dibangun. Tadinya mereka kembali dengan keadaan Yerusalem yang porak-poranda, temboknya hancur, rumah-rumahnya hancur, bahkan keadaan perekonomian yang tidak layak. Akhirnya Nehemia mencari daftar orang-orang yang ya harus dia ya lihat datanya, saudara, yang sudah pulang. Lalu dia mencari data itu dan ketemulah daftar dari orang-orang yang pulang pada angkatan yang pertama pulang ke Yerusalem. Jadi di situ ada nama-nama, saudara. Dan ini kalau kita lihat di sini nama-nama semua ya di kitab ini. Saya tidak akan membaca, nanti saudara baca sendiri saja karena ini semua silsilah tentang nama-nama ya. Dikatakan di sana Nehemia ini menemukan catatan silsilah, karena silsilah ini hampir sama dengan ya silsilah Esra, dan kemungkinan besar daftar silsilah Esra disimpan dalam arsip ya di Bait Allah, dan di dalam daftar silsilah itulah Nehemia menemukan nama-nama itu, saudara ya. Jadi saudara baca sendiri, saya tidak akan membaca, nanti saudara ya supaya kita tidak terlalu lama, dan saya akan lanjut saja, saudara. Di sana pada ayat saya akan lompat sampai ke ayat yang ke 61 ya. Ini jadi ayatnya banyak sekali kalau saudara lihat. Saya hanya baca langsung lompat ayat 61. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Hars, ya, Kerub dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ya, jadi saya lompat aja ke ayat yang ke, ini masih nama-nama semua ya, saudara. Ayat yang ke-64 dikatakan mereka itu ya menyelidiki apakah nama-nama mereka itu tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi ada sekelompok orang ya yang nama-namanya itu ditemukan, saudara. Ya, mereka itu keturunan para hamba Salomo. Ya, ditemukan di sana nama-nama mereka yang pulang, dan ternyata mereka tidak masuk dalam daftar orang-orang yang bisa menjadi imam ya. Dan mereka dianggap tidak tahir untuk jabatan imam, karena untuk imam itu memang harus dari suku Lewi dan ada kriterianya. Ayat 65, dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ya, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan.
Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Ya, dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Jadi saudara, kita lihat ya, akhirnya ya mereka pelan-pelan kota ini dibangun kembali oleh Nehemia. Ya, ketika Nehemia tiba di Yerusalem, ya waktu dia pulang dari pembuangan, dia menemukan lebih daripada sekedar tembok yang hancur. Ya, karena Yerusalem pada waktu itu bukan hanya temboknya yang hancur, saudara, tapi juga bangsa Israel, ya kehidupan mereka juga hancur. Dan sebagai respon Nehemia itu, dia mengumpulkan kembali bangsa itu untuk mendengar Esra membacakan hukum-hukum Allah nanti, membawa mereka bertobat. Ya, dan dia ingin agar bangsa itu kembali dipulihkan, sebab keadaan ketika mereka ditaklukkan oleh Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, itu sangat-sangat ya memprihatinkan. Bukan hanya temboknya yang roboh semua, tapi keadaan perekonomian bangsa itu juga roboh semua. Saudara bisa bayangkan, penduduknya ditawan dan dibawa dalam pembuangan. Ya, untuk memulihkan negeri seperti itu tidak gampang. Tapi Tuhan itu baik, dia ingin memulihkan mereka kembali sehingga dia kirim hamba-hambanya ya untuk membangun kembali. Makanya saudara, untuk membangun satu negara atau bangsa ya harus diawali dengan fondasi iman. Kita berdoa supaya bangsa Indonesia ini juga menjadi bangsa yang memiliki roh takut akan Tuhan. Tapi mari kita mulai dari diri kita pribadi-pribadi sebagai warga negara, kita punya roh takut akan Tuhan supaya bangsa ini juga boleh mengalami terobosan dan boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kita baca sekarang Nehemia pasal yang ke-8, judul perikopnya pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. Ya, ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ke-7 sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat yang kelima, Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Ya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Ya, pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambutnya dengan amin, amin sambil mengangkat tangan.
Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat yang ke-8, juga Yesua Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yasabat, Hanan, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, ya kita lihat jadi ya kitab Taurat Musa itu kemungkinan adalah Pentatuk ya, yaitu 5 buku pertama dalam Alkitab. Orang-orang bangkit berdiri dengan rasa hormat dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka mendengar Esra dengan penuh perhatian saat ia membacakan firman Allah dan kehidupan mereka diubahkan ya. Karena ya harusnya memang firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Ya, dan memang ketika kita dengan teliti mendengar dan membaca firman Tuhan itu maka Roh Kudus akan memberi kita kuasa juga untuk mengalami perubahan hidup ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Kita lihat di sini orang-orang ini ya dengan taat mereka menunggu pembacaan dan mereka dengan haus dan lapar rindu untuk mengerti firman Tuhan. Dan memang saudara, ya firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu diberi agar bangsa itu hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya dan hidup mereka boleh mengalami berkat Tuhan. Sebab apa yang menyebabkan hidup manusia itu terkutuk sebenarnya saudara, ketika manusia itu hidup jauh dari hukum Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah petunjuk kehidupan bagi manusia. Ya, karena Tuhanlah yang paling tahu bagaimana kita harusnya hidup. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan kita mengikuti arahan dan tuntunan di Tuhan. Dan hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Ya, dan mereka dengan setia mendengar. Ya, dan inilah ya kali pertama Esra disebut dalam kitab ini. Dia telah tiba di Yerusalem ya dari Babel itu 13 tahun sebelum Nehemia datang. Itu pada tahun 458 sebelum Masehi. Dengan fakta bahwa 7 pasal pertama menceritakan mengenai kisah perjalanan Nehemia ke Yerusalem dan tugas pembangunan yang ya luar biasa diberikan oleh Tuhan selama 3 bulan kemunculan Esra. Pada titik ini dalam kitab ini menekankan bahwa peranan khusus yang dia miliki dari semula sekarang muncul ke depan. Nehemia memimpin pembangunan kembali tembok kota dan Esra dipakai Tuhan untuk memimpin kembali kebangunan rohani di bangsa itu. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya, ada orang yang dipilih duduk di kursi jabatan pemerintahan untuk membangun perekonomian bangsa, tapi ada juga orang-orang yang dipilih untuk membangun kerohanian di atas bangsa itu. Karena itu kita berdoa saudara ya agar anak-anak Tuhan boleh menempati ya jabatan-jabatan penting di kota-kota. Ya tidak berdosa ketika ada seseorang maju menjadi caleg atau menjadi kepala daerah. Tidak berdosa karena dari zaman perjanjian lama pun Tuhan sudah menyatakan, tetapi ya ingat ketika kita diberi kepercayaan mendapat jabatan sebagai kepala daerah ya atau sebagai pejabat-pejabat di negara ini, maka ingat bahwa tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang mudah, sebab kita harus membawa nama Tuhan lewat jabatan yang Tuhan berikan itu. Kita harus membangun bangsa ini dan membawa mereka kepada Tuhan. Jadi Nehemia diberi kuasa untuk menjadi ya pemimpin yang akan membangun kembali bangsa itu dalam hal perekonomian dan juga kota. Ya, tetapi Esra dipakai Tuhan untuk membangun kebangunan rohani di bangsa itu. Jadi
Esra dan Nehemia ini adalah orang-orang yang hidup sezaman, saudara. Meskipun Esra barangkali jauh lebih tua, Nehemia sebagai bupati adalah pemimpin politik dan Esra sebagai imam dan juru tulis adalah pemimpin agama. Seorang juru tulis pada zaman itu adalah gabungan dari ahli hukum, notaris publik dan juga cendekiawan dan konsultan. Jadi juru tulis berada di antara orang-orang yang paling berpendidikan. Karena itu mereka adalah para pengajar dan pasti orang-orang Yahudi ingin mendirikan kerajaan ya seperti pada zaman Daud. Tetapi hal ini akan merupakan pertanda bahwa adanya pemberontakan terhadap Raja Persia yang kepadanya mereka tunduk selama ini. Jadi alternatif terbaik adalah membagi kepemimpinan antara Nehemia dan Esra. Jadi saudara, ingat pada zaman ini Yehuda dan Yerusalem berada di bawah kepemimpinan Raja Persia. Tapi Tuhan mau memulihkan kembali bangsa ini sehingga dia memilih orang-orang yang tepat untuk membangun bangsa itu, yaitu Nehemia dan Esra, saudara. Ayat 10 di sana dikatakan lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra sebagai ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, luar biasa saudara. Ya, jadi Esra dan bukan Nehemia yang merupakan pemimpin agama yang resmi. Walaupun Nehemia juga takut akan Allah dan juga sama-sama berusaha membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Jadi Esra dipilih Tuhan untuk kebangunan rohani, Nehemia untuk kebangunan perekonomian. Dan adalah penting bahwa Nehemia merupakan seorang yang awam dan bukan anggota lembaga agama atau seorang nabi. Dia termotivasi oleh hubungannya dengan Allah. Dan dia mengabdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah dalam dunia sekulernya. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun Nehemia bukan imam, bukan nabi, tapi dia takut akan Allah, saudara. Orang-orang seperti ini penting untuk pekerjaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Tidak peduli apa pekerjaan atau peranan itu Anda, saudara, hari ini dalam kehidupan, tapi pandanglah semua hal itu sebagai panggilan khusus Tuhan untuk melayani Dia. Allah bisa mencapai segala tujuan-tujuannya melalui hidup kita. Ya, dan seperti yang kita lihat bagaimana Tuhan pakai Nehemia dan Esra. Ya, dimanapun saudara berada hari ini, di dunia bisnis, di kantor, dalam jabatan, kepemerintahan, ya lakukanlah semua dengan takut akan Tuhan. Ya, dan orang-orang akhirnya semua mereka menangis dikatakan karena mendengar kitab Taurat itu dibacakan. Mereka menyadari betapa jauhnya mereka itu dalam mentaati Tuhan. Bangsa Israel menangis pada waktu kitab itu dibacakan karena mereka merasa bahwa mereka berdosa. Mereka jauh dari Tuhan, itu adalah sebuah tangisan pertobatan. Tapi kemudian Esra memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini adalah kudus bagi Tuhan. Ya, mari kita merayakan ya bahwa hari ini hari yang penuh dengan sukacita, jangan bersusah hati lagi. Ya, jadi perayaan ini tidak boleh berpusat pada diri sendiri, tapi Esra menghubungkan perayaan ini dengan bersukacita dan memberi. Jadi diberikan orang-orang kesempatan untuk menolong bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, dan disinilah kita melihat bahwa mereka mau kembali kepada Tuhan, saudara. Ya, ayat yang ke-14 dikatakan pada hari yang kedua. Ya, pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh dan bahwa di
Ya, semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, ya, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Ya, memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Jadi kita lihat saudara, ya, akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, hidup berpusat kembali kepada hukum Tuhan. Ya, dan setelah Esra membacakan kitab Taurat Allah itu kepada bangsa itu, mereka kemudian mempelajarinya lebih lanjut. Ya, mereka kemudian dengan rindu ingin melakukan semua yang tertulis di kitab itu, dan akhirnya hidup mereka dipulihkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana orang itu hidup tanpa tuntunan Tuhan. Itu adalah malapetaka dan kehancuran. Tapi ketika kita mau melakukan hukum Tuhan, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup taat kepada Taurat Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan. Karena Engkaulah yang paling tahu jalan hidup manusia. Engkau tunjukkan jalan hidup terbaik bagi kami sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena jika kami hidup mengikuti firman Tuhan, hidup kami penuh damai sejahtera dan kebaikan. Tapi ketika kami melangkah hidup jauh dari firman Tuhan, itulah kemalangan, itulah kehancuran dalam hidup kami. Bawa keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua untuk taat pada firman-Mu. Sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan, kami percaya doa-doa kami selalu Kau dengar. Pulihkan suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat. Dipulihkan oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hidup di dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja. Dalam masalah keuangan, hutang piutang, semua boleh terselesaikan dengan cara Tuhan. Sembuhkan yang sakit Bapa. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan, aku percaya dengan iman ada kesembuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan yang terbaik. Mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, damai sejahtera mengalir atas kehidupan kami. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia dengan roh takut akan Tuhan. Tanahnya diberkati, udara, air, sawah, kebun, peternakannya diberkati Tuhan. Biar Indonesia menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati pemerintahan kami, para pejabat, kepala-kepala daerah. Biarlah menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkati Bapa setiap bangsa-bangsa juga. Di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar hujan pertobatan tercurah. Orang-orang bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Agar di hari-hari terakhir ini banyak orang yang diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi hidup kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai setiap kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin,
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati